Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi seluruh panitia dari Majelis Ta'lim Al-Ikhwan. Jadi sekalian yang saya muliakan, Majelis Ta'lim Al-Ikhwan ini ketuanya adalah saya. Bersama dengan segenap pengurus-pengurus yang adalah sahabat-sahabat saya. Jadi seperti yang tadi sampaikan ya, mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kurang sambutan, kalau misalnya mungkin ngatur-ngatur dan ngasih peraturan-peraturan yang mungkin tidak mengenakan buat teman-teman. Semuanya diperlakukan untuk bisa menjaga ketertiban dan kelancaran dari majelis ini. Karena saya nggak ngerti kenapa, tapi ibu-ibu tuh tambah lama hadir majelisnya tambah pagi. Belakangan ini malah panitia itu udah curhat sama saya begini, Ustazah tolong dong tulis bikin tata tertib dilarang menginap. Saya bilang emang ada yang nginap? Kemarin 9 orang Ustazah. Masya Allah. Jangan ya teman-teman sekalian yang saya muliakan, karena bagaimanapun ini kan masjid nih. Yang biasa ada di masjid itu adalah kaum laki-laki. Kan bingung panitianya, bingung gitu kan, kaum bapak pas masuk mau sholat subuh nggak ada emak-emak tidur di masjid. Insyaallah. Jadi peraturan ini diadakan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran majelis taklim kita, gitu ya. Biar saya nggak didemo sama warga. Tolong jaga nama baik saya, gitu ya. Jadi dimaafkan semuanya. Baik teman-teman sekalian, ada bersama dengan kita juga ada umi mertua saya. Doakan mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, kebahagiaan. Keluarga besar saya juga ada di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan segala kebaikan buat mereka semuanya insyaallah. Dan juga sama-sama tentu saja sangat saya sayangi semua yang hadir di majelis ini, segenap ustazah, segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis ta'lim, segenap syaraif, segenap teman-teman semua yang hadir di tempat ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, jomblo-jomblo. Semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah SWT, disayangi dan disyafaati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita akan membahas mengenai Sayyidah Halimah dalam kumpulan wanita-wanita solehah. Nanti ke depan, tahun depan insyaallah, mudah-mudahan sehat afiat panjang umur. Tahun depannya pengajian itu habis lebaran, ya, itu periode belajar kita. Ya, nanti ini Ramadan itu waktunya ujian. Siapa yang uji? Allah Subhanahu wa taala langsung. Makanya habis lebaran tuh, nah itu tuh ada yang naik kelas,
ada yang tinggal kelas. Jangan sampai ada di antara kita yang dikeluarkan dari sekolah karena udah 3 tahun kagak naik. Gak ada tuh yang begitu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman saya sekalian, insyaallah tahun depan periodenya juga masih ya masa belajarnya, tahun belajarnya begitu ya, masih dalam serial perempuan-perempuan solehah. Karena masih belum banyak yang kita bahas, baru Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, kemarin Sayyidah Aminah, dan sekarang Sayyidah Halimah. Masih ada banyak putri-putri Nabi Muhammad yang belum dibahas, ya kan ya? Masih banyak juga istri-istri Nabi Muhammad yang belum kita bahas, serta masih banyak perempuan-perempuan solehah yang belum kita bahas lainnya, yang kesemuanya mendatangkan pelajaran-pelajaran berharga, mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan. Harapannya mudah-mudahan dengan kita mempelajari wanita-wanita yang solehah, kita pun dijadikan seperti mereka juga, insya Allah. Selain daripada itu, harapannya juga untuk menyambungkan hati kita dengan perempuan-perempuan solehah ini. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mempelajari Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, dan sebelum itu kita akan membaca terlebih dahulu suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk Al-Muhtaramah wal Mukarramah Sayyidah Halimah As-Sa'diyah yang akan kita pelajari sejarahnya pada hari ini. Mudah-mudahan menautkan hati kita dengan beliau insyaallah, dan semoga keberkahan beliau turun kepada kita sekalian insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah li Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Anallahu yaghfir laha wa yarhamha wa ya'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Saudara sekalian, saya muliakan Sayyidah Halimah. Tentu tak akan pernah menyangka bahwa namanya akan dikenang sepanjang sejarah. Kita akan punya beberapa poin ya mengenai Sayyidah Halimah yang akan kita bahas poin-poinnya tersebut sesudah kita mempelajari sejarahnya. Jadi sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Halimah adalah satu dari sekitar 70 perempuan, mohon maaf, yang pada punya susu. Misalnya semua perempuan punya susu, maksud saya sedang punya ASI, ya, sedang punya air susu kala itu. Dan beliau bekerja sebagai perempuan tukang susu. Zaman itu tuh teman-teman sekalian, itu adalah profesi yang banyak digeluti oleh para perempuan-perempuan zaman tersebut. Jadi sekalian, itu adalah profesi yang banyak dimiliki oleh orang-orang pada masa tersebut, yaitu menjadi orang tua ASI, ya. Nah, orang tua ASI ini bukan cuma ibu doang, akan tetapi ayah, bahkan saudara-saudaranya pun juga jadi saudara-saudara ASI gitu, saudara-saudara sesusu, ibu ya. Sebagaimana ibunya jadi saudara dari ibu susu, ayahnya pun juga menjadi ayah susu. Teman-teman sekalian, masa itu orang-orang Mekah, orang-orang kota besar, yaitu Mekah pada zaman tersebut, suka untuk menyusukan anaknya, gitu ya, suka untuk menyusukan anaknya di tempat perempuan-perempuan kampung. Kenapa? Karena dua hal. Ini biar ibu-ibu tahu nih, kenapa sih Nabi Muhammad disusui sama perempuan lain gitu, bukan ibunya. Emang ibunya nggak mau tuh badannya berubah nih, ini banyak nih. Banyak ibu-ibu nggak mau menyusui anaknya zaman sekarang dengan alasan ntar body saya nggak cakep lagi. Ibu, teman-teman sekalian saya muliakan, susuilah anakmu. Itu adalah sebuah kemuliaan
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ya. Nah, di zaman tersebut itu memang umumnya orang kota menyusukan anaknya kepada ibu-ibu di kampung, ibu-ibu di dusun, tepatnya ibu-ibu di pegunungan. Ya, Taif itu daerah pegunungan, Bu. Dan Taif itu adalah daerah yang sangat subur. Ibu-ibu kalau pergi ke Taif lagi musim-musim bulan April gitu, itu Bu serasa lagi ada di Brebes. Kenapa Brebes, Ustazah? Banyak bawang. Beneran dah. Ibu pergi ke sana bulan-bulan musim semi, musim tanam gitu ya Bu ya. Itu ibu akan lihat, ini saya ini lagi ada di Arab gitu, lagi ada di Taif atau lagi ada di Brebes. Lagi ada di Tegal gitu Bu, yang bagian pegunungannya tuh yang banyak bawang tuh, ke apa tuh daerah Guci gitu. Nah tuh kayak lagi pergi ke sana ibu-ibu sekalian, karena memang banyak banget tuh tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman di sana gitu, rerumputan. Meskipun memang pada zaman Nabi Muhammad ke sana itu bahkan Taif pun sedang dalam keadaan paceklik. Jadi tumbuhannya nggak banyak, rumput-rumputnya nggak banyak. Taifnya pada masa tersebut. Ibu-ibu sekalian, nah orang Mekah ini seneng nyusuin anak-anaknya mereka, bayi-bayi mereka kepada perempuan-perempuan Taif. Kenapa? Karena dua alasan. Yang pertama, selalu saja Bu, makanan-makanan di pegunungan itu lebih sehat dibandingkan makanan-makanan di kota. Setelah emang zaman itu udah ada ciki belum? Ya, segala tuh belum ada tuh yang begitu-begituan. Akan tetapi teman-teman sekalian, selalu aja memang makanan di kota itu nggak seberapa sehat dibandingkan dengan makanan di kampung. Makanan di kampung itu ibu-ibu sekalian segar-segar, baru habis dipetik mereka pun kemudian memakannya, kan gitu. Jadinya anak-anak mereka itu lebih sehat-sehat dengan makan makanan yang ada di kampung-kampung. Sehingga karena makanannya sehat, secara otomatis badan mereka lebih sehat. Nah, yang merusak badan kita ini kan kebanyakan makanan. Betul nggak Bu? Makanya memang bagaimanapun survei membuktikan orang-orang Jepang yang makanannya lebih sehat-sehat itu lebih panjang umur dibandingkan dengan orang daerah yang lain. Gitu ya. Nah, orang-orang di kampung-kampung tuh Bu tuh emang juga lebih sehat-sehat, di pegunungan-pegunungan lebih sehat-sehat dibandingkan dengan orang-orang di kota-kota. Betul apa nggak Bu? Itu banyak sekali tuh ibu-ibu maupun bapak-bapak di pegunungan-pegunungan tuh umur 60-70an tahun tuh masih jalan naik gunung, kan begitu tuh. Bangsa modern kayak saya suruh naik gunung, ya Allah Bu, istirahatnya lebih banyak daripada jalannya. Dapat 4-5 langkah udah ngos-ngosan, udah duduk dulu, istirahat dulu gitu kan. Masya Allah sambil membayang-bayangkan puncak biar semangat, nggak turun lagi ke bawah gitu. Teman-teman sekalian, jadi memang para orang-orang tua di kota pada masa tersebut senang menyusukan anak mereka di pegunungan, terutamanya adalah Taif, karena satu, makanan di sana lebih sehat yang menjadikan badan anak-anak mereka lebih sehat dan lebih kuat. Itu sebabnya mereka membekali anak-anak mereka dengan kesehatan itu dengan menyusukan anak-anak mereka di pedalaman-pedalaman atau di pegunungan-pegunungan Taif. Itu satu. Alasan yang kedua, ibu-ibu sekalian, mata pencaharian paling ideal, paling diminati zaman tersebut nih ya, mata pencaharian itu pekerjaan. Kalau di zaman kita nih ibu-ibu sekalian, mata pencaharian atau pekerjaan paling diminati di masa ini apa kira-kira? Jadi YouTuber, jadi selebgram. Nah, tuh, di zaman sekarang ini. Dan itu nggak pernah kepikir sama orang tua 20 tahun yang lalu. Benar. Semuanya tuh zaman dulu tuh pencaharian atau pekerjaan paling diminati dokter, biasanya pilot, biasanya itu kan, gitu. Nggak pernah ketemu lagi zaman saya SD, nggak pernah ketemu ada orang tanyain mata pencaharian YouTuber, nggak
nggak ada. Bahkan zaman 10 tahun, 20 tahun yang lalu aja jarang ya Bu. Jadi sekarang orang-orang nih kalau misalnya ditanyain pengennya jadi apa, pengen jadi YouTuber. Tuh kayak gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, di masa tersebut, di masa baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam beliau lahir, pada masa itu pekerjaan paling diminati adalah seorang sastrawan, seorang pujangga, seorang ahli bahasa Arab. Dari sini kita tahu betapa ternyata begitu modernnya masyarakat Arab pada zaman tersebut gitu. Mereka pada masa itu aja, itu pekerjaan paling diminatinya tidak terkait sama kecantikan, tidak terkait sama badan yang kuat ya Bu ya, tapi terkaitnya sama otak yang cerdas disertai dengan skill, kemampuan berbahasa yang mumpuni. Bukankah itu sepanjang zaman juga memang bagus? Orang itu kalau punya kecerdasan otak sekaligus kemampuan berbahasa, hidup di zaman apa aja hidup Bu. Makanya ibu-ibu ajarin anak-anak tuh untuk memiliki kemampuan berbahasa. Itu penting, sepanjang zaman mereka akan mampu memiliki kemampuan gitu untuk bertahan hidup di zaman kapanpun. Gimana caranya Ustazah biar anak punya kemampuan berbahasa yang baik? Biasakan kepada mereka membaca. Orang kalau banyak bacanya Bu, punya kemampuan bahasanya bagus. Ibu-ibu sekalian, saya sering ditanya gitu, Ustazah kok kayaknya bisa gitu menyampaikan dengan bahasa yang sesuai. Kalau bicara sama emak-emak gitu kan, bahasanya bahasa yang sesuai sama ibu gitu kan. Kalau bicara sama anak-anak muda gitu, bahasanya juga disesuaikan. Kalau bicara sama orang-orang yang udah tua, paling saya bahas husnul khotimah kan gitu. Bahas husnul khotimah sama semua kalangan ya kan. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, karena mungkin salah satu dari mudah-mudahan tahadutsan binikmah, saya diberi keinginan untuk tahu lebih banyak daripada orang lain, sehingga saya membaca barangkali terutamanya di masa-masa saya kecil lebih banyak daripada yang lain. Saya suka membaca, saya senang membaca, saya gemar membaca teman-teman sekalian. Dan itu adalah seperti yang tadi saya sampaikan, skill yang sangat bagus dimiliki oleh anak-anak gitu. Biasakan kepada mereka untuk banyak membaca. Makanya kalau ulang tahun tuh Bu, daripada dihadiahin makanan, pakaian gitu kan, hadiahin buku bacaan. Anak-anak seneng tuh gitu. Timbulkan minat membaca dalam diri anak-anak. Nggak kurang apa? Kurang apa? Agama ini ngasih dari perintah pertama, iqra, bacalah kata Allah. Bukan disuruh makan, ya kan? Bukan disuruh tidur, bukan disuruh pakailah yang bagus, tutup aurat lah misalnya gitu. Itu bukan perintah pertama, sedikit sekalian yang saya muliakan. Akan tetapi apa yang itu loh? Oh iya. Apa yang merupakan perintah pertama dalam Islam ini adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Jadi timbulkan minat baca pada diri anak-anakmu, pada diri cucu-cucumu, sebab itu adalah modal utama untuk bisa menjadikan anak-anak kita para ulama pada zaman sekarang ya kan, menjadikan mereka orang-orang yang berilmu gitu. Paling utamanya adalah membaca. Baik, saya sekalian. Nah, subhanallahnya kalau ini perbedaan antara masyarakat Arab dengan masyarakat yang lain. Masyarakat yang lain di Indonesia misalnya, bahasanya orang kota lebih bagus daripada bahasanya orang kampung, betul? Bahasanya orang desa nggak lebih baik daripada bahasanya orang kota. Orang kota lebih bagus bahasanya dibandingkan dengan orang gunung, dibandingkan dengan orang dusun. Makanya kalau ketemu orang nggak bisa berbahasa dengan baik, kan kita bilang kampungan, kita bilang dusun, gitu kan ya? Begitu teman-teman. Akan tetapi nih, kalau di kota, di masyarakat Arab sana justru sebaliknya. Di masyarakat Arab itu mereka senang naruhin anak-anaknya di
bahasanya orang kota. Bahasanya Badu di sana itu Badui gitu ya, di pedalaman-pedalaman Arab lebih bagus daripada bahasanya orang-orang Arab. Karena bahasa Arab itu semakin lebih asli, semakin bagus dibandingkan dengan bahasa yang sudah apa tuh? Kalau kita kan ejaan yang sudah disesuaikan, gitu kan ya? Itu nggak ada. Bahasa Arab itu yang aslinya malah justru semakin lebih bagus. Makanya dulu ada cerita itu, ada orang menyelidiki hal ini. Benarkah bahasanya orang kampung lebih bagus daripada bahasanya orang kota? Itu bahasa Arab ya. Datang seseorang pergi ke dusun. Dia kemudian nanya, sama ada salah satu dari orang di situ. Dia bilang, "Aina abu?" Nanya sama seorang anak muda, bukan orang tua, anak muda. Ditanyain, kayak anak belia lah gitu, belasan tahun. Dia bilang, "Aina abu?" Di mana bapak kamu? Anak tersebut menjawab, ini ahli bahasa anaknya. Fa'abilal fafi liyafi ala nabil fai'i fa'idha fa'al fai'i. Ini ngomong aja. Wih, luar biasa. Ketinggian bahasa bahasanya tinggi. Fa'abilal fayafi, bapak saya berangkat dari pagi tadi menuju ke hutan. Liyafi ala nabil fai'i, untuk berburu dan memberi kami makan hewan buruan. Wa idza fa'al fai'i, apabila matahari telah condong dia akan kembali pulang. Masya Allah, cakep bahasanya, gitu ya. Itu kemampuan berbahasa. Karenanya orang-orang kota suka naruhin anaknya di pedalaman-pedalaman untuk biar mereka terbiasa memiliki skill berbahasa yang bagus, karena mereka mendengar dari orang-orang tua yang ada di sana bahasa-bahasa yang bagus. Begitu teman-teman, ya. Makanya kita juga tuh perlu untuk memberi modal kepada anak-anak kita kemampuan berbahasa. Nah, kemampuan berbahasanya anak itu turun dari orang-orang di sekitarnya. Makanya ibu sekalian, kamu lihat ustazah bahasanya anak zaman sekarang kok pada kasar-kasar ya. Tadi nyontohnya dari siapa? Dari orang gede, Bu. Dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya dia ngambil itu kemudian disampaikan pula kepada yang lain. Begitu kan? Makanya teman-teman saya sekalian, kita belajar untuk bisa memberikan bahasa-bahasa yang baik kepada anak-anak kita, mengajarkan mereka berbahasa dengan baik, insya Allah. Bahasanya nggak kasar, bahasanya nggak kotor, gitu kan ya? Bahasanya itu yang santun kepada siapapun, bahasanya yang ramah kepada siapapun, gitu. Itu perlu untuk jadi modal bagi anak-anak kita, termasuk keluarga baginda kita Nabi besar Muhammad. Pas 3 hari dari kelahirannya Nabi Muhammad, turun 70 orang kampung ke bawah, karena mereka kan gunung tuh, turun ke Mekah ini ya, dari Taif sekitar 70-an orang perempuan bersama dengan, berarti kalau 70 perempuan tuh bersama dengan suami mereka, bersama dengan anak susu mereka. Karena orang, mohon maaf, kalau punya ASI kan karena punya bayi. Turun di 70 orang, di antara mereka ada seorang perempuan sederhana bernama Halimah. Jadi sekalian, suaminya namanya Abu Ju'aib, dari kabilah Bani Sa'ad, makanya namanya Halimah As-Sa'diyah, karena berasal dari kabilah Bani Sa'ad. Suami istri. Teman-teman sekalian, dari 70 perempuan itu, Halimah bukan yang paling kaya, karena kalau kaya nggak jadi ibu susu. Karena kalau kaya, misalnya punya tanah banyak ditanemin, dia akan jadinya petani, gitu ya. Kalau kaya, dia akan bekerja dengan pekerjaan yang lain. Karena di masa itu menjadi ibu susu itu adalah salah satu pekerjaan kelas bawah gitu. Di antara perempuan 70 tersebut, Halimah bukanlah yang paling cantik. Ibu-ibu sekalian,
Meskipun tentu juga bukan yang paling jelek gitu. Akan tetapi dapat saya pastikan bahwa di antara 70 perempuan tersebut, Halimah adalah yang paling baik hatinya. Sebab kalau bukan karena itu, tentulah ia tak akan terpilih sebagai perempuan yang namanya dikenang dalam sejarah seseorang perempuan yang menyusui manusia paling agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalian yang saya muliakan, dan ini sekali lagi modal sebuah keberhasilan. Hati yang baik, hati yang bersih, hati yang tidak memiliki kebencian terhadap siapapun. Modal kebaikan dunia hingga modal keselamatan akhirat, teman-teman. Modal keselamatan dunia hingga modal keselamatan akhirat. Hati yang bersih di dunia sebelum kelak di akhirat. Kalau di akhirat sudah pasti, kata Allah, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang selamat di akhirat nanti orang bawa harta. Gak selamat di akhirat nanti orang bawa anak. Jadi yang gak ada anak misalnya gitu gak usah sedih, karena gak akan juga jadi modal keselamatan di akhirat. Lantas apa modal keselamatan di akhirat, teman-teman saudari sekalian? Man atallah biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita. Hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Hati yang gak bisa gitu ngomongin orang habis-habisan, gak sampai hati, gak kuat hati. Hati yang gak bisa gitu membayangkan orang lain celaka, hatinya gak bisa gitu. Itu hati yang bersih. Hati yang bersih. Sehingga sekalian, tentu kamu tidak bisa membayangkan perempuan yang menyusui Nabi Muhammad adalah perempuan yang biasa mukulin anaknya. Tentu gak mungkin kan? Betul nggak? Orang perempuan yang biasa jewer anaknya, biasa mukulin anaknya, biasa nyubit anaknya sampai merah, kira-kira adakah dipilih Allah untuk menjadi seorang perempuan yang menyusui Nabi besar Muhammad hingga namanya dikenang sepanjang sejarah? Nggak mungkin. Maka demikian pula denganmu, saudaraku sekalian, kamu nggak akan dipilih Allah sebagai perempuan yang beruntung, perempuan yang selamat, perempuan yang berhasil, perempuan yang layak dibanggakan di akhirat nanti, ada dalam kelompok paling depan dari umat Nabi Muhammad alaihissalam. Jika kamu adalah seorang perempuan yang kerjaanmu anak dicubit, digampar, dipukul, dikata-katain, gak ada ceritanya, saudara sekalian. Modal utama kebaikan dan kebahagiaan hidupmu dunia dan akhirat adalah memiliki hati yang baik, memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang tak pernah tega untuk menyakiti siapapun, apatah lagi jika orang itu adalah anakmu sendiri, adalah adikmu sendiri, adalah suamimu sendiri, adalah ibumu sendiri, ayahmu sendiri. Mudah-mudahan Allah baikkan hati kita. Amin. Allah lembutkan hati kita. Amin. Allah bersihkan hati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi antara 70 perempuan itu, Allah lihat yang hatinya paling bersih, Allah lihat yang hatinya paling baik, Allah lihat yang hatinya paling lembut, dan itu adalah Halimah As-Sa'diyah.
bersama dengan suami yang bijaksana, bersama dengan suami yang enggak kasar, bersama dengan suami yang sangat mencintai istrinya dan sangat lemah lembut terhadap siapapun. Sama suami istri, penuh sayang, penuh cinta, maka dipilih sama Allah SWT. Baik, ini sekalian saya mulaikan tuh poin pertama. Ya, Sayyidah Halimah mengajarkan kita agar kamu dipilih oleh Allah SWT sebagai perempuan yang beruntung. Milikilah hati yang baik, miliki hati yang baik, hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Amin. Mudah-mudahan kita dikaruniakan semua. Amin. Jarang kan minta sama Allah kayak gitu. Kebanyakan mintanya duit mulu sih. Mintanya harta melulu, ya Allah, nggak malu bu. Sampai segini tuanya yang diminta harta terus-terusan, nggak malu. Malu kan? Uban-ubannya. Sudah kau tahu, saya kalau ngaca gitu soalnya nambah lagi uban. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah bikin kita ngerti ini urusan kehidupan ini. Biar nggak malu kita ngadep Allah SWT suatu hari nanti ya. Ya Allah, kita mesti bagusin hati kita ini, modal keselamatan dunia hingga akhirat. Amin. Jadi sekalian yang kedua, ya, Sayyidah Halimah berangkat hari itu dari Taif. Pagi ini berangkat, jalan terus gitu. Mereka istirahat, kemudian besok paginya lanjutin perjalanan. 70 orang 70 orang sama tambah 70 perempuan maksud saya, sama tambah 70 suami mereka ditambah dengan 70 anak bayi mereka. Jadinya berapa tuh? 210. Bersama dengan kendaraan yang mereka tunggangin, gitu ya, ama unta mereka. Kenapa mereka bawa unta? Jadi mereka naik keledai, teman-teman. Sama mereka juga naik unta. Mereka juga bawa unta. Kenapa mereka bawa unta? Untuk diperah air susunya sebagai makanan mereka sepanjang jalan. Orang zaman itu ribet banget ya. Bayang gak sih? Zaman itu kan belum ada warung, ada restoran, gitu kan, belum ada hotel. Ini mereka bawa tenda, bawa ini, bawa itu, gitu kan. Ribet banget orang dulu tuh. Bayang gimana ribetnya kalau kamu pergi kemana-mana bawa sapi. Ya Allah, ya Allah. Jadi orang Padang kemana-mana bawa rendang ribet. Jadi orang Indonesia aja kemana-mana bawa sambal ribet. Ya Allah, ya Allah. Pergi haji nih, ada di antara orang Indonesia ini bawa beras, bawa rice cooker. Astagfirullah, astagfirullah. Dan jangan ribet-ribet orang tuh. Kita bukan orang dulu ya, tinggal usah ribet-ribet. Nah ini berangkat nih, sampailah di Hudaybiyah, jadi dekat sama Mekah tuh. Sampai namanya daerah Hudaybiyah. Mereka pun bikin tenda-tenda gitu. Bermalam di sana, besok paginya baru mau turun gitu. Malam hari tersebut Halimah tidak berhasil memberhentikan tangis anaknya. Kenapa? Karena air susunya nggak ada, nggak banyak. Bahkan unta yang mereka bawa itu air susunya tuh diperah, nggak cukup banyak, nggak cukup untuk memberi makan kepada, nggak cukup buat mengenyangkan Halimah ataupun Abu Juhail. Sehingga karena Halimah nggak kenyang, air susunya nggak banyak, sehingga anaknya nggak cukup air susunya,
sehingga akhirnya menangis panjang malam. Cuman harapannya, ntar kan besok nih mau nerima anak bayi kan dikasih DP, gitu, dikasih uang muka untuk bayaran bulanan mereka itu gitu. Itu teman-teman biasanya sama mereka tuh langsung tuh bisa dibelanjakan, gitu ya, pergi ke pasar Mekah belanja lah, beli kambing, beli unta gitu kan, beli makanan-makanan untuk cukup untuk jadi penghasilan mereka gitu. Pagi harinya Halimah pun dalam keadaan kelaparan, dia pergi ke rumahnya anak-anak, maksudnya turun ke Mekah gitu ya, bersama 70 perempuan lainnya untuk mencari bayi yang bisa mereka susui. Begitu turun aja tuh, langsung Halimah itu ditanyain gitu, nanya sama mereka gitu kan, anak siapa nih yang bisa kami susuin? Maksudnya siapa nih yang lagi punya anak bayi gitu. Dikasih tahu tuh, nama pertama yang disebut sama orang-orang adalah anaknya Aminah gitu. Siapa nih yang lagi punya bayi? Oh, cucunya Abdul Muthalib itu anaknya Abdullah tuh. Ibunya namanya Aminah. Rumahnya di mana? Tebet Barat, misalnya gitu ya. Kasih lihat kan, kasih tahu itu rumahnya. Sudah gak kesana tuh deketnya. Biasanya kalau patokannya zaman itu tuh Ka'bah. Sebelah sininya Ka'bah, rumah sekian gitu kan, dari gang nomor sekian gitu. Akhirnya Halimah pun pergi ke sana gitu. Nyampe di sana ketemu sama Aminah. Aminah punya bayi. Saya Halimah nih dari Thaif, pengen nyusuin anak kamu. Oh boleh. Tapi gimana ya Halimah? Nah begitu. Saya udah gak punya suami, jadi saya nggak tahu nih bayar kamu nih dari mana duitnya. Oh, wah maaf deh kalau gitu. Maaf. Kamu mau nggak? Kerja dibayar ucapan terima kasih. Ini kan urusannya kerjaan ya. Nggak cukup gitu kan dengan dibayar ucapan terima kasih. Lain kalau memang urusannya bukan kerjaan, ya kan? Ini kayak saya mengajar nih. Ini kan bukan urusan profesi, bukan urusan kerjaan gitu. Nggak urusan nyari duit gitu. Jadi kalau misalnya gitu, ada yang bilang Ustazah mohon maaf gitu, nggak apa-apa. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Saya sedang itu doa saya. Karena bukan itu yang saya cari kan gitu. Nah ini sekarang nih Halimah masalahnya kan bekerja untuk nyari makan gitu. Nah kalau diucapkan setiap bulan nanti saya akan kirimkan doa, jangan cukup ya kan? Doa nggak bisa nih gitu ya. Nggak ada kan ceritanya doain mudah-mudahan Ustazah Halimah dikenyangkan terus maksudnya gitu kan nggak bisa gitu ya. Itu kalau Halimah gitu, maksudnya Halimah Sa'diyah sana ya. Jadi akhirnya Halimah pun nggak jadi ambil anak tersebut. Subhanallahnya, habis itu nanya lagi, siapa nih sebelah sana? Datanglah Halimah ke sana. Maaf Halimah udah diambil ke teman kamu tuh, si Romlah misal. Datang lagi ke sana, oh udah diambil Halimah sama si Suud, gitu kan? Misalnya gitu. Diambil lagi gitu, oh ibu udah diambil tuh sama si Zainab pemasalah namanya tuh, misalnya gitu ya. Datang lagi. Jadi ini pas waktunya sore, udah agak siangan, semua orang tuh pada udah balik semua ke tenda masing-masing. Halimah sendirian kagak punya anak bayi. Balik nih ke tenda. Kenapa Halimah? Ya ampun, nggak bagian nih. Semua anak-anak udah pada diambilin teman-teman kita nih. Gimana ya? Beneran udah nggak ada sama sekali. Ya nggak ada sama sekali yang bisa bayar. Ada sih satu orang, cuma bisa bayar. Masa kita mau sukarelawan? Siapa emang yang nggak bisa bayar itu? Dia tuh sebenarnya cucunya Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy. Tapi emang bapaknya dia udah meninggal saat dia masih dalam kandungan. Sekarang sih umur 3 hari.
Tapi nggak ada yang bisa bayar kita tuh kalau kita nyusui gitu. Gimana gitu Gak enaknya kalau pulang nggak mau balik, itu dia tuh. Ambil aja deh Halimah menurut saya, kita ambil aja. La'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu anak itu anak yang bawa berkah. Ini yang sampai sekarang kagak percaya sama berkah. Nih, mesti belajar nih. Belajar sama seorang perempuan kuno. Belajar sama seorang perempuan kampung yang sudah mengajarkanmu dari 1400 tahun yang lalu tentang adanya keberkahan dari orang-orang yang dicinta oleh Tuhan. Dari orang-orang dicinta sama Allah, mereka punya keberkahan, teman-teman. Mereka ada keberkahannya. Jadi Abu Du'aib bilang la'allahu nismatan mubarakah. Ini bahasa beneran, teksnya seperti itu tuh. Saya nggak kurangi, saya nggak ubah bahasa. Katanya Abu Du'aib waktu itu la'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu nih anak adalah manusia yang punya keberkahan. Abu Du'aib bukan orang belajar. Abu Du'aib bukan orang yang berpengetahuan. Pun juga Halimah As-Sa'diyah nggak pernah ikutan seminar, nggak pernah pergi ngaji, nggak pernah hadir majelis taklim, nggak pernah mondok pesantren, tapi paham karena itu adalah sesuatu yang diketahui secara umum buat siapapun yang kenal sama Allah, kenal adanya Tuhan, pasti tahu bahwa Allah tuh kalau cinta sama manusia, dijadikannya manusia yang dicinta itu membawa keberkahan dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Nggak sama, orang tuh nggak sama. Ada orang-orang yang dicinta sama Allah SWT sehingga dia punya keberkahan lebih, teman-teman. Maka Halimah pun kemudian memantapkan hati. Baiklah, kalau gitu Abu Du'aib, saya akan menjemput anaknya Aminah. Berangkat lagi. Halimah ini pergi lagi. Lapar, mau makan kan dari tadi. Susu untanya kan nggak cukup juga. Dalam keadaan kelaparan, berangkat lagi ke rumahnya Aminah. Nyampe di rumah Aminah nggak juga minta makan. Orang mulia tuh gitu. Kan gitu ya? Nggak juga kemudian masalah apa? Suka ada tuh kan datang ke rumah. Saya belum makan berapa hari. Jangan. Hiduplah mulia dengan tidak mudah meminta-minta kepada siapapun. Yang itu ya. Sehingga sekalian yang saya mulakan, jadi si Halimah datang ke rumahnya Aminah. Nyampe di sana, ini poin kedua nih ya. Poin kedua tadi tuh ya, nyari keberkahan. Keberkahan itu ada, gitu kan ya? Poin pertama tadi apa? Milikilah hati yang baik, hati yang bersih. Poin yang kedua, keberkahan itu ada. Carilah keberkahan bersih pada diri orang-orang yang dicinta oleh Allah, pada diri hamba-hambanya Allah, pada diri orang-orang yang beriman kepada Allah, pada diri orang-orang yang soleh, pada diri orang-orang yang solehah, pada diri orang-orang yang berilmu, ada keberkahan di sana. Jadi sekalian, kemudian yang berikutnya nih, poin nggak kalah pentingnya nih. Imam Al-Buti menyebutkannya dalam kitab namanya Fiqhus Sirah. Dia menyatakan seperti ini. Kenapa Allah pilih Halimah menjadi penyusu Nabi Muhammad, menjadi ibu susu Nabi Muhammad alaihissalam? Karena Allah melihat keikhlasan dalam diri Halimah, Allah melihat keikhlasan dalam diri Abu Du'aib. Mereka tidak berharap uang, mereka tidak
tidak berharap harta ketika mereka menyusui, berniat untuk menyusui. Nabi besar Muhammad SAW tujuannya bukanlah harta, tujuannya bukanlah uang. Abu Du'aib tuh gak bilang kayak begini, siapa tahu aja ntar kalau kamu siapa tahu aja kalau dia kemudian ngambil bayi tersebut, Halimah, kemudian dia dikasih kemudahan hartanya, tahu-tahu bisa ngasih kamu gitu, siapa tahu aja. Atau siapa tahu aja Halimah walaupun dia itu suaminya udah meninggal, siapa tahu aja dia ninggalin warisan, kan bisa aja. Tapi nggak gitu. Abu Du'aib dengan Halimah itu nggak gitu niatnya ketika menyusui bayi Muhammad. Nggak ada tujuan harta dalam diri mereka, akan tetapi tujuannya la'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu nih anak adalah anak yang bawa berkah. Saudara itu sekalian, hatinya ikhlas nggak ngarep dunia, hatinya ikhlas nggak ngarep duit. Itu sebabnya Allah muliakan Halimah. Kamu kalau pengen tahu kamu orang yang pantas dimuliakan Allah apa enggak, liatin pikiranmu tuh duit mulu apa kagak. So itu sekalian yang saya bilang, ini poin paling penting dalam kehidupan Halimah, saya rasa mengajarkanmu untuk ngerjain apa-apa tuh yang ikhlas. Masa bahkan sekedar senyum kamu senyumkan kepada suamimu karena ngarepin transferan? Enggak banget gak sih? Masa urusan kamu didik anak-anakmu, kamu besarkan anak-anakmu dengan penuh cinta, kamu berusaha buat gak marah-marahin anak dengan harapan biar nanti kalau gede anak-anak kita bisa menghidupi kita, bisa ngasih uang pada kita, biar anak kita punya pekerjaan yang bagus, kemudian anak kita balik memberikan kepada kita. Anak kita adalah investasi masa depan kita. Bukan begitu hati orang yang beriman, teman-teman. Bahkan kamu menyayangi anak-anakmu karena berharap uang dari anakmu di masa dewasanya. Pikiran macam apa itu? Yuk, saudara nggak setuju nih anak investasi? Nggak setuju saya. Kalau kamu menganggap anakmu investasi akhirat, baru saya setuju. Anakmu investasi akhirat, betul. Sehingga sekalian kamu didik ia, kamu besarkan ia dengan penuh kasih sayang, anakmu akan bikin senang di akhirat nanti. Tapi selagi kamu menganggap anakmu investasi dunia, biar nanti ada yang ngurusi kita di masa tua, biar nanti ada yang nafkahi kita di masa tua. Di saat kita udah nggak bisa lagi cari nafkah, anak kita nanti bisa menafkahi kita. Ibu-ibu sekalian, kamu tidak ikhlas bahkan membesarkan anak-anak. Jika urusan membesarkan anak-anakmu saja kamu tidak ikhlas, urusan apa lagi yang bisa kamu lakukan dengan ikhlas? Tanyakan hati itu. Jika bahkan urusan membesarkan anak-anakmu saja kamu tidak ikhlas, padahal kamu menyayanginya, katamu sepenuh hatimu, urusan apa lagi yang bisa kamu lakukan dengan ikhlas? Saya sedekah, Ustazah, ikhlas. Saya lebih luas. Allah. Saya sedekah biar harta saya lebih banyak. Model sedekah apa itu? Berarti saya nggak ikhlas kalau saya bersedekah mengharapkan harta saya lebih banyak. Yang buat Allahnya mana? Itu kan artinya kamu nyari dunia juga. Sholat duha gak pernah tinggal. Kenapa? Biar rezeki lancar. Kenapa urusanmu selalu tentang uang? Teman-teman, kenapa urusanmu selalu tentang uang? Kenapa otakmu ini kalau dibuka isinya cuma angka? Nggak malu apa? Kamu nggak malu
di hari akhirat saat dibuka nih catatan perbuatanmu, isinya cuma urusan duitmu. Kamu pikir urusan duit itu akan memenuhi timbangan amal kebaikanmu gitu? Gak ada. Akan memperpanjang hisabmu atau memperpanjang daftar dosamu kalau didapat dengan cara yang gak benar. Kalau didapat dengan cara yang benar sekalipun hanya akan memperpanjang daftar hisab. Mau sampai kapan otak kamu isinya cuma duit? Gak bisa belajar dari Halimah. Halimah 1500 tahun yang silam mengajarkan kepadamu. Kurang lama apa nih diajarin sama sejarah bahwasanya ketika Halimah hatinya ikhlas, tidak berharap materi duniawi, tidak berharap harta dan uang, Allah pun kemudian memilihnya sebagai wanita yang dikenang sejarah, wanita mulia yang dapat menyusui baginda Nabi besar Muhammad. Ada karunia dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang, teman-teman. Itu yang lebih harus kamu cari daripada sekedar nominal uang. Insya Allah. Maka datanglah Halimah kepada Aminah. Ya, datanglah Halimah kepada Aminah. Halimah, saya rasa saya mau mengambil anakmu untuk saya susui dia. Aminahnya bilang, Halimah, kan saya udah bilang tadi, kamu kan udah datang ke sini. Ada juga tadi perempuan-perempuan lain selain dirimu yang datang ke sini. Dan saya berbilang kan, kalau anak saya ini nggak punya bapak, jadi saya mungkin tidak dapat memberikan kepadamu uang untuk membayarmu sebagai upah. Halimah nggak bilang, kali-kali itu ada warisan, atau boleh kok kalau misalnya kamu punya perhiasan atau enggak juga. Halimah bilang, saya udah tahu Aminah, dan memang bukan itu yang kami harapkan dengan menyusui anakmu. Aminah nanya dong, apa yang kamu harapkan menyusui anakku, Halimah? Saya dengan suami tadi sudah membahasnya, dan kami berpikir untuk mengambil anakmu untuk kami susui. La'allahu nismatan mubarakah, siapa tahu anak ini adalah anak yang membawa keberkahan. Begitu dibilang kayak begitu, Aminah langsung bilang, kamu nggak keliru Halimah, kamu nggak keliru, kamu nggak salah. Jangan ragu, jangan bimbang Halimah, kamu datang kepada anak yang tepat. Anak saya adalah anak yang membawa keberkahan. Saya sejak mengandung dia Halimah, sakit-sakit saya yang sebelumnya hilang semuanya. Ketika saya mengandungnya, saya bahkan nggak tahu rasanya sakit di saat hamil yang biasa diceritakan perempuan-perempuan. Saya nggak merasakan itu semua Halimah. Saya bahkan nggak tahu kalau saya hamil kecuali dari datangnya mimpi-mimpi yang datang pada saya setiap bulannya. Mereka mengatakan, innaki qad hamilti bi sayyid walad Adam fa idza waladtihi fasammihi Muhammadan. Kamu sedang hamil seorang laki-laki terbaik sepanjang zaman. Apabila lahir nanti kasih nama dia dengan nama Muhammad. Wah, saya jadi semakin gak sabar, Aminah. Kalau gitu Halimah, ambillah anak tersebut di dalam ruangan saya di kamar sana. Saya akan mempersiapkan segala sesuatu, pakaian dan lain sebagainya sesuatu. Dia bilang, baiklah. Ini teman-teman, saya bawakan sebagai cerita yang sebenarnya adalah merupakan
narasi yang langsung diceritakan oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimah yang cerita ini dengan bahasanya dia sendiri. Kuntu ma'asab'ina nisa'an nazalna ila Makkah ba'da 3 ayyam min wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Halimah sendiri. Katanya Halimah, saya pun segera menuju ke kamar tersebut. Saya buka tirainya. Zaman itu kamar itu belum ada pintunya, ada tirai aja gitu, hordeng aja. Dia bilang, saya pun membuka tirai itu. Saya pun melihatnya untuk kali pertama. Sesosok bayi di atas dipan, berselimut kain putih. Saya maju ke sana 1 langkahan. Bayi tersebut menoleh kepada saya dan tersenyum. Tak pernah kulihat bayi lebih indah daripada dia. Dan entah mengapa hati saya disergap rindu yang bahkan tak pernah saya rasakan kepada anak saya sendiri, bagaimana pula kepada anak orang lain. Seolah anak itu adalah anak saya sendiri. Saya kembali menjumpainya. Hati saya disergap rindu yang luar biasa, membuat saya kemudian berjalan mendekatinya. Kemudian saya ambil anak tersebut. Saya pun memeluknya hingga berurai air mata kerinduan dalam diri saya. Anak itu saya dekat. Bayi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saat itulah sebuah keajaiban terjadi. Saat saya mendekatnya, saya merasakan air susu saya tiba-tiba membanyak. Tahulah saya, anak dalam gendongan saya bukanlah seseorang biasa. Ia adalah manusia spesial. Ia adalah hamba tercinta di sisi Allah Tuhannya. Aku pun duduk, kemudian mulai menyusuinya dengan yang sebelah kanan. Ia pun mulai menyusui. Kemudian seperti mana yang biasa saya lakukan, saya pun memindahkan anak tersebut dari kanan ke kiri. Ia berhenti menyusui. Sudah kenyangkah kamu, Nak? Bukankah baru sedikit kamu meminum? Saya pun memindahkannya kembali ke arah kanan, dan ia kembali menyusu lagi. Membuat saya penasaran, ada apa denganmu, Nak? Saya pun kembali memindahkannya ke sebelah kiri, dan ia berhenti menyusu. Ia tak mau menyusu. Saya pun memindahkannya kembali yang sebelah kanan. Ia menyusu kembali. Saat itu saya pun mengerti. Luar biasa dirimu, Nak. Kamu menyisakan yang kiri untuk saudara sesusumu yang ada di tenda sana, bukan? Terima kasih anakku, terima kasih. Kamu mengajarkan kepada kami berbagi, bahkan dari sejak bayi. Enggak rakus Nabi kita Muhammad, bahkan dari sejak bayinya. Enggak segala-gala mau diembat sendiri, teman-teman. Enggak segala-gala kepengennya saya harus yang paling banyak, saya
sayang, saya harus yang paling dicinta, saya nggak gitu. Nabi Muhammad mengerti berbagi, bahkan dari sejak bayi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jadi sekalian yang saya muliakan, Halimah kemudian sudah selesai menyusui, dia membawa bayi Muhammad keluar, ibunya udah nyiapin semuanya. Kalau gitu saya pamitan, Aminah ciumin Nabi Muhammad, Aminah pelukin, nak, mama melepaskanmu bukan karena nggak sayang, bukan karena nggak cinta, tapi justru karena sayang dan cinta. Kamu harus mendapatkan makanan yang lebih sehat, kan gitu ya. Meskipun ini tentu saja tidak disampaikan Aminah, gitu ya. Maksudnya nggak diomongin gitu kan dalam hatinya gitu. Bukan karena nggak sayang, bukan karena nggak cinta, tapi karena justru karena sayang, karena cinta. Sama kayak ibu-ibu tuh kalau ngelepasin anaknya pondok pesantren, gitu kan? Bu, kamu kan nggak mondokin anak karena kebuang. Anak saya banyak, repot, bener. Nah, pesantrenin aja. Kayak gitu. Kalau kamu pesantrenin anak kayak untuk meringankan beban keluarga, hasilnya nggak akan bagus. Hasilnya nggak akan benar, teman-teman. Tapi kalau justru kamu melepaskan anak karena sayang, karena cinta, biar dia mendapatkan pelajaran yang bagus, biar dia mendapatkan ilmu yang benar, biar dia bisa mengerti caranya jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh, yang salehah. Meskipun hatimu sebenarnya menangis, sebenarnya hatimu sedih luar biasa, tapi kamu melakukan itu semua justru untuk kebaikan anak-anakmu, nah itu baru hasilnya mesti bakalan bagus. Kayak Aminah, gitu ya. Justru karena sayang, karena cinta, Aminah melepaskan. Maka berangkatlah Halimah dengan bawa bayi Muhammad. Begitu nyampe ke tendanya, Halimah langsung tuh bersemangat, berbuih ini bercerita kepada Abu Tu'aib. Ini sekalian pelajaran lain dari Abu Tu'aib dan Halimah tentang keharmonisan rumah tangga. Bagaimana Halimah bisa menceritakan semuanya kepada suaminya, dan bahwa suaminya pun juga selalu mendengarkan ketika istrinya bercerita. Masa sih ada gitu suami istri zaman sekarang yang nggak bisa temenan, gitu ya? Istrinya selalu takut aja kalau mau cerita apa-apa sama suaminya. Nah soalnya kalau diceritain gitu-gitu mulu. Nah kadang memang salah istrinya juga. Dia tuh bingung kalau mau cerita sama suaminya. Dia mau diceritain kayak gini. Maaf ya, kemarinan tuh aku saya nyuci baju kamu dengan duit. Tapi itu soal udah habis. Maaf ya. Ya kan bikin kesel kalau mau cerita urusannya kayak gitu mulu gitu. Urusannya urusan kesalahan-kesalahan kamu mulu. Nah kalau tiap kali kamu ngomong berupa pengakuan dosa, ya kan orang malas dengarnya, teman-teman. Tapi kalau kamu bisa bersahabat sama suamimu, bercerita apa yang bisa kamu ceritain, kan begitu. Hal-hal kayak begini kan sering kamu bisa ceritain. Sudah Halimah kita cerita, ya ampun, saya tuh dulu dari dulu juga udah tahu kalau yang nyusuin Nabi Muhammad tuh Halimah gitu, tahu saya. Tapi saya nggak tahu gitu ada begitu banyak poin-poin penting dalam hidupnya Halimah gitu kan. Luar biasa banget ya. Kok sih nggak pernah pikir ya dari dulu gitu. Tapi alhamdulillah masih kasih kesempatan buat belajar. Suaminya nanya, emang poinnya apa aja? Banyak kan? Emang pelajarannya apa? Banyak deh pokoknya. Belum bisa jawab ini apa? Udah mau diberi aja. Itu ada. Perempuan siapa tuh yang seperti itu? Bertemanlah teman-teman.
dari suamiku, dengan suamiku Halimah 1500 tahun yang silam loh. Udah bisa tuh kayak begitu. Gak usah pakai seminar persamaan hak, gak usah pakai ikut seminar persamaan gender, hak suami dan istri, gitu kan ya. Kita apa tuh namanya? Emansipasi. Waduh. Tuh nggak pernah Halimah belajar itu 1500 tahun yang silam, teman-teman sekalian. Akan tetapi dapat ilmu tentang kebenaran itu memang sesuatu hal yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tercinta sepanjang zaman. Orang kalau dekat sama Allah, orang kalau dekat sama Tuhan, Allah maksudnya ya, orang kalau dekat tuh sama Allah SWT pintar, teman-teman sekalian, ngerti bagaimana caranya harus menjalani kehidupan, gitu kan? Yang laki-laki juga begitu, gitu kan? Kalau dekat sama Allah SWT, dia tahu caranya memperlakukan perempuan. Sebab katanya Nabi Muhammad SAW tentang perempuan, la yukrimuha illa krim, wa la yuhimuha illa lain. Gak ada yang bisa memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak ada yang bisa menghina perempuan kecuali laki-laki yang hina. Gitu. Abu Tu'ed memuliakan Halimah padahal 1500 tahun yang silam, di saat banyak laki-laki membunuh anak-anak perempuan mereka, di saat banyak laki-laki yang menghina kaum perempuan, Abu Tu'ed adalah seorang laki-laki santun, laki-laki penuh kasih sayang yang memperlakukan istrinya, anak-anak perempuannya dengan penuh kasih sayang. Jadi sekalian, akhirnya Halimah pun kemudian bercerita. Habis cerita, kemudian Halimah cerita juga tuh yang bagian dia menyusui dan Nabi Muhammad tidak mau menyusui yang sebelah kiri, sambil diraihnya anaknya, kemudian dia susui dengan yang sebelah kiri. Gitu ya? Jadi Nabi itu emang luar biasa banget. Jadi sekalian, gak lama kemudian Abu Tu'ed pergi ke untanya untuk mereka berusaha perah susu untanya gitu ya. Dan dia pun begitu nyampe, wah subhanallah gitu ya. Kalau ada bahasa subhanallah belum ada, dari wah luar biasa nih Halimah, luar biasa sekali. Kenapa? Abu Tu'ed, unta kita mendadak air susunya banyak banget. Emang bener nih yang kita bawa Muhammad Ismah Mubarakah, anak ini memang banyak membawa keberkahan bagi kita. Halimah, anak ini membawa banyak keberkahan. Kita harus dapat memuliakannya. Dia memang seseorang yang tercinta di sisi Allah Tuhan. Banyak banget dapat air susu, mereka pun kenyang, Halimah kenyang, Abu Tu'ed kenyang, gitu kan ya, semuanya kenyang. Katanya Halimah, malam itu adalah malam kami tidur dengan paling lelap dari sejak berminggu-minggu sebelumnya. Malam semuanya tidur dengan lelap banget karena mereka tidur dalam keadaan sudah kenyang semuanya. Pagi-paginya pulang ke Taif, kan masih di Hudaybiyah, pulang ke Taif. Itu Abu Tu'ed bawa anak mereka, gendong anak mereka, Halimah gendong Muhammad. Abu Tu'ed naik unta, Halimah naik keledai. Keledainya begitu, ini kan rombongan nih, semuanya ada 70 nih, semuanya juga yang perempuan-perempuan naik keledai, yang laki-laki naik unta, gitu kan. Dan mereka semuanya peraturannya kayak gitu, yang laki-laki bawa anak mereka, karena kan anaknya kan udah punya bonding tuh bapaknya, ya kan. Nah sementara yang anak-anak baru ini kan anak-anak yang mereka ambil, nah itu kan anak ASI nih ya, anak air susu ini kan masih punya ininya kan baru sama ibunya nih, ibu susunya gitu. Jadi mereka bawa anak-anak yang baru mereka susui, mereka naik keledai gitu. Jadi sekalian udah siap semuanya tuh, mereka pun mulai jalan. Begitu Halimah naik, keledainya kenceng jalannya. Padahal waktu berangkat tuh keledai Halimah paling belakang, paling buntut. Itu jalannya tiba-tiba kenceng banget. Halimah tuh disusulin semuanya nih, sampai kayak sampai bingung gitu kan. Halimahnya bawa bayi Muhammad nih, keledainya jalannya cepet banget gitu. Sampai akhirnya yang paling depan keledainya,
sama 70 keledai yang lain. Keledainya Halimah yang paling depan, cepet banget gitu. Sampai orang-orang pada noleh gitu kan, siapa sih ini? Halimah depan bener. Sampai kemudian pada teriak-teriak gitu, Halimah, keburu beli keledai baru. Halimah, enggak, ini keledai yang lama nih. Keledai yang lama, tapi kan jalannya lambat banget. Oh, saya juga lagi heran nih. Bahasanya gitu, inna bi mana saya juga lagi heran nih, kok bisa tiba-tiba ngebut banget gitu. Sampai kemudian nyampe lah mereka di itu bayi Muhammad tiap hari dikerubungin saudara-saudaranya. Halimah tuh anaknya banyak. Tiap hari pekerjaan itu kerubungin bayi Muhammad. Seneng, girang, semuanya tuh pada bahagia gitu. Mana bayi ini yang satu ini bayi ajaib gitu. Tumbuhnya cepet banget. Seminggu kayak pertumbuhan bayi sebulan. Jadi 4 minggu udah bisa guling-guling. Kayak anak umur 4 bulan. Dengan umur 9 minggu udah mulai bisa duduk. Umur 12 minggu udah mulai bisa jalan. Nabi Muhammad SAW itu umur 6 bulan udah mulai ikutan gembalain kambing barengan sama saudara-saudaranya gitu. Karena kan 6 bulan umur berapa minggu tuh udah pokoknya tumbuhnya tuh cepet banget gitu. Udah bisa ngomong umur 6 bulan tuh udah bisa ngomong, jalan-jalan gitu, lari-lari barengan sama saudara-saudaranya ikutan. Saudara yang gembalain kambing dia tuh ikutan gembalain kambing. Makanya ada cerita kan Nabi Muhammad kan lagi di belah dadanya kan di tempat pengembalaan kambing. Itu umur berapa menurutmu? Nabi Muhammad itu kan dibalikin saat umur 2 tahun. Teman-teman, tapi itu udah gembalain kambing. Anak umur 2 tahun mana yang udah di belah dadanya dan udah memang umur 2 tahunnya Nabi Muhammad itu udah kayak umur 6 tahun teman-teman. Gede. Baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Nah ajaibnya waktu itu tuh musim paceklik seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi rumput-rumput tuh banyak pada kering gitu. Sedikit aja rumput-rumput yang masih pada hijau. Nah sementara kambing-kambingnya nyarinya kan rumput-rumput yang hijau-hijau. Nah itu subhanallahnya kambing yang Nabi Muhammad ngebalain, maksudnya yang barengan sama saudara-saudara yang balain kambing, Nabi ikutan juga gitu ya. Ya ikutan buat main-main, ikutan buat lari-larian gitu. Itu kalau pulang kambingnya kumuk-kumuk, kambingnya gemuk-gemuk. Sementara kambingnya tetangga-tetangga pulang terus-terus. Sampai tetangga-tetangganya udah bilang kayak gini, enak. Nah, iya. Ntar kalau kamu balain kambing, ikutan sama kambing Halimah. Ya, kambing ini mumpuk juga ke kambingnya. 5, katanya gitu kan. Udah nih, gembalain kambing, tetap aja tuh. Gembala ini udah sama tempatnya. Kambing Halimah pulang gemuk-gemuk, kambingnya tetangga-tetangganya pulang kurus-kurus gitu kan. Ini kenapa sih? Mereka nggak tahu masalahnya bukan merumputnya, masalahnya bukan kambingnya, tapi masalahnya dengan seseorang yang ikut menggembalakan kambing tersebut. Baginda kita Nabi besar Muhammad itu Nabi tulis sejak zaman dulu. Tiap Nabi di mana aja Allah akan pandang semua yang ada Nabi Muhammad di situ dengan pandangan penuh rahmat, dengan pandangan penuh kasih. Sampai sekarang, hatimu kalau punya gede cintanya kepada Nabi Muhammad, Allah akan pandang hatimu dengan pandangan penuh kasih sayang. Anak-anakmu kalau di hati mereka punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, Allah akan pandang anak-anakmu dengan pandangan penuh rahmat. Rumahmu kalau di sana ada sunnah-sunnah Nabi Muhammad ditegakkan, kalau di sana ada Al-Quran dibaca. Maksudnya memang apa kaitan Al-Quran sama Nabi Muhammad? Nah, Al-Quran turun di mana? Kalau bukan di hati baginda kita Nabi besar Muhammad. Kamu kalau baca Al-Quran, hatimu penuh cinta kepada Nabi Muhammad, menghayati Al-Quran sebagai wahyu yang turun ke hati Nabi Muhammad. Saat itu
rumah yang akan dituruni rahmatnya Allah SWT, seperti mana yang disampaikan Nabi Muhammad, al-bait alladhi yuqra fihi al-Quran tatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang sedang dibacakan Al-Quran terlihat terang bagi para malaikat di atas langit sana, sebagaimana terlihatnya bintang-bintang bagi penghuni bumi saat waktunya malam. Kalian malam semuanya gelap ya, kecuali bintang-bintangnya. Demikian juga bumi ini, antara siang sama malam dilihat sama malaikat sama aja, sama-sama gelapnya, kecuali hati yang sedang mengingat Allah, hati yang sedang mengingat Nabi Muhammad, rumah yang sedang di sana dibacakan ayat-ayat Al-Quran, rumah yang di sana orang-orang yang penuh cinta kepada Nabi Muhammad, sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad, sedang mengingat Nabi Muhammad, sedang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Rumah yang seperti ini, teman-teman sekalian, selalu dipandang dengan penuh rahmat oleh Allah SWT, penuh dibacakan istighfar oleh para malaikat-malaikatnya Allah SWT. Itu kayak kambing-kambing tuh yang di situ ada Nabi Muhammad di luar. Sehingga sekalian saya bilang sampai terjadinya syakus sadar, pembelahan dada, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad umur 2 tahun dulu tuh. Nabi Muhammad umur 2 tahun dibalikin dong sama ibunya. Ibu-ibunya membawa Nabi Muhammad sama Abu Bakar juga ya. Saudara-saudaranya semuanya yang ngikutin dari belakang nangis, mama jangan bawa pergi Muhammad, mama jangan bawa pergi Muhammad. Semua anak-anaknya nangis semuanya. Nabi Muhammad ikutan nangis juga. Mau pisah sama saudara-saudara ini gimana enggak? Nabi Muhammad hatinya ya Allah, udah kebayang kayak apa. Nangis juga. Mamanya sempat janji tuh sama anak-anaknya, gitu kan, nanti kalau boleh kita ambil balik ya dek, apa-apa ya, mamanya kita ajak pulang dulu buat ketemu sama mamanya, nanti kalau misalnya boleh nih kita ambil balik. Jadi sambil mamanya jalan pulang, jalan ke Mekah nih, turun ke Mekah sama Abu Du'eb gitu ya, anak-anak, mama bawa balik mamanya ya ma, mama bawa balik ya ma. Iya nak, iya. Sambil lari-lari mereka yang ngikutin sampai di perjalanan udah agak jauh, barulah mereka kembali pulang. Aminah menerima Halimah, dia bilang ke Aminah waktu untuk mengembalikan anaknya. Tapi sebenarnya ya Aminah, kita semua ini keberatan banget buat melepaskan mama. Anak-anak saya ini pernah nangis tadi itu, sedang banget. Boleh nggak sih kita ambil lagi? Katanya Aminah, emang gitu? Iya boleh deh. Udah kok, makanan ini yang paling sehat. Pokoknya kita ajarin semuanya, bisa kita ajarin. Udah di sana aja, di sini kan nggak punya saudara dia. Udah tuh mujukin sampai akhirnya katanya Aminah, ya udah deh kalau gitu. Iya nih, tanyain sama nabinya, sama anaknya gimana? Iya bu, saya di sana ada nonton. Oh cerita dah, gitu kan? Akhirnya balikin lagi. Balik lagi. Halimah bawa Halimah selesai. Bawa balik. Wah, mereka bergerak semuanya. Jadi sekalian sebulan 2 bulan sampai kayak hampir setahun gitu. Itu udah dibalikin aja tuh udah lebih dari 2 tahun tuh. Udah hampir mau 3 tahun. Jadi ini tuh udah hampir usia Nabi Muhammad hampir 4 tahun. Jadi sekalian satu waktu Nabi sedang kembali kambing nih. Ketika kemudian agak jauh gitu kan ke daerah perumputan gitu. Lagi di sana barengan saudara-saudaranya tiba-tiba datang tuh 2 orang kayak nggak ketahuan datangnya dari mana. Pokoknya ada 2 orang laki-laki pakai putih-putih gitu ya. Bajunya kayak gamis putih gitu, kemudian pakai ini putih gitu, pakai baju putih. Mereka kemudian pegang Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad dibaringkan gitu. Saudara-saudaranya pada yang pertama ini pada yang deketin gitu kan. Tapi habis itu mereka kemudian buka baju Nabi Muhammad, pada ketakutan saudaranya, lari-lari ke rumah orang tuanya untuk ngasih tahu, ada orang jahat nih. Mereka baringin Nabi Muhammad, kemudian baringin Muhammad, kemudian belanda dari pada ketakutan semuanya. Lari ke sana, Halimah sama Abu Du'eb keluar dari rumah tergesa-gesa panik, kemudian lari-lari mendekati tempat
mengembala kambing, maksudnya mendekati Nabi Muhammad SAW, dan ketika mereka datang Nabi Muhammad sudah selesai. Orang laki-laki tadi itu juga udah nggak ada gitu ya. Di saat anaknya pergi itu Nabi Muhammad dibaringkan, kemudian dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, kemudian dicelupkan di satu tempat yang mereka bawa, gitu ada airnya di situ, air zam-zam, kemudian ditaruhkan, dibalikin lagi dalam hatinya, kemudian diusapkan seperti nggak pernah terjadi apa-apa, gitu ya. Terjadi operasi paling dahsyat pada masa tersebut, paling cepat juga. Ini adalah pembelahan dada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ketika Halimah sama Abi Du'aib datang, itu kemudian sudah mendapati Nabi Muhammad lagi berdiri gitu dengan muka yang memang kelihatan agak pucat, karena kan sebagai anak ya, apa nih orang lagi pada ngapain saya nih, tapi kok saya nggak bisa ngapa-ngapain ya, gitu kan, nggak bisa berontak, nggak bisa apa gitu. Jadi pucat aja gitu. Halimah begitu datang gitu kan, begitu ketemu sama Nabi Muhammad, nih keren sih. Suami istri ini keren teman-teman. Kayak nggak pernah ikutan seminar bagaimana menghadapi anak gitu ya. Tapi memang rasa cinta sayang tuh membuat orang dengan sendirinya jadi pintar kalau ngadepin yang dia cintai. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dipeluk tuh anak gak pakai ditanyain dulu. Kamu tuh kalau anak lagi panik, jangan dipanik-panikin dulu. Kenapa? Saya kenapa? Malam-malam nih panik gitu kan, karena mungkin mimpi buruk gitu. Bukannya ditenangin, dipelukin, diapain itu enggak. Kamu mimpi buruk ya, mimpi apa nak? Coba mimpi apa? Coba ceritain sama mama. Ya kamu mau ceritain, cerita, jangan nangis mulu mama. Kamu pintar-pintar. Allah, Masya Allah. Halimah udah ngajarin kamu tuh 1500 tahun yang lalu. Begitu melihat anak panik, yang dilakukan adalah itu. Halimah memeluk, Abu Du'aib juga memeluk. Jadi anak satu dipelukin sama suami istri. Cakep banget ya. Sehingga sekalian habis, kemudian tenang gitu kan, udah lama pelukin, baru dilepasin, kemudian baru ditanya, bagaimana keadaanmu? Nanyanya bukan tadi kenapa? Enggak. Selagi anak ini masih baik-baik aja nggak apa-apa. Yang penting kan keadaan dia. Bukan siapa yang datang, bukan tadi diapain. Kamu bagaimana keadaanmu? Allah bilang, nggak kenapa-napa. Ma, Mbak, tadi memangnya apa yang terjadi padamu? Baru cerita. Tadi ada 2 orang asing. Nah ini kan kemampuan berbahasa. Anaknya udah ngerti gitu, karena orang tuanya bahasanya bagus, saudara-saudaranya berbahasa bagus gitu. Jadi anak ngerti caranya bercerita. Jadi sekalian saya mau ditanyain, Ustazah, apa sih modal Ustazah untuk jadi seorang pembicara? Storytelling, kemampuan bercerita. Itu sesuatu hal yang nilainya mahal, gitu ya. Skill, teman-teman. Skill buat jadi YouTuber. Ya kan, kemampuan bercerita gitu yang dimiliki. Ini Nabi Muhammad sudah memilikinya. Tadi datang 2 orang laki-laki asing, ya, Ma. Mereka kemudian memegang aku dan membaringkanku. Seorang di antara mereka kemudian mengusap dadaku dan tiba-tiba dadaku menjadi terbelah. Dia kemudian mengambil sesuatu dari dalam. Aku rasa itu adalah jantungku, hatiku. Kemudian mereka meletakkannya, membasuhnya dalam sebuah mangkuk berisi air. Kemudian mereka mengeluarkannya lagi dan kembali memasukkannya ke dalam hatiku. Kemudian mereka mengusapnya. Aku sudah lihatinnya seperti tidak ada apa-apa. Akan tetapi ajibu dahu hatta hin. Saya merasakan kesejukannya sampai dengan sekarang. Saya ngerasain dinginnya sampai dengan sekarang. Bisna air tadi tuh saya ngerasain dinginnya ya. Gitu. Nah kemudian pelukin lagi, kemudian dibawa pulang gitu. Malam harinya diskusi suami istri. Apa tuh ya? Kan gak ada panduannya ya? Gak ada buku panduannya gitu.
nanti di usia sekian akan terjadi seperti ini, mereka kan takut. Serem juga ya, iya ya apa nih. Akhirnya kemudian mereka putuskan besok harinya kumpulin anak-anaknya. Nah, kami rasa kami akan membawa Muhammad kembali pulang ke Makkah karena kami takut ada sesuatu terjadi kepadanya dan kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan padanya. Jadi nggak bilang serem dong soalnya, nggak gitu. Kalau kejadian yang kayak kemarin kejadian lagi mau gimana coba? Nggak gitu loh, nggak dibilangin hal-hal seperti itu. Tapi mereka bilang kami tidak mengerti, kami khawatir ada sesuatu terjadi kepada diri Muhammad dan kami tidak mengerti bagaimana kami harus berbuat padanya. Kan benar? Jadi istilahnya ini kayak semacam dokter, kita ini cuma dokter-dokter biasa nih, bukan dokter spesialis. Ini kasusnya nih kayaknya nih bukan kemampuan kita nih buat bisa menghadapinya gitu. Ini kayaknya perlu dokter spesialis dan itu adalah ibunya yang asli gitu kan. Jadi kita balikin ya nak, nah anaknya ngerti kan dikasih tahu kayak begitu, sehingga akhirnya besoknya melepaskan Muhammad dengan hati penuh kerelaan. Maksudnya ya udah ikhlas aja gitu menerimanya, pulanglah. Jadi sekalian itu adalah hari terakhir Abu Tu'aib dan anak-anaknya yang lain ya melepaskan Nabi Muhammad SAW, meskipun ada sebagian anaknya yang kemudian beriman kepada Nabi dan juga mengikuti ajaran agama Islam. Akan tapi itu bukan perjumpaan terakhir Halimah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Untuk waktu yang lama iya, akan tetapi sekalian yang saya muliakan, berpuluh tahun sejak kejadian tersebut ya. Dan itu waktu Halimah nyampe ke rumahnya Aminah, Halimah pun menceritakan bagaimana kisah kejadian syakus saudara tersebut. Kemudian Aminah jawabnya kayak begini, Halimah, apa yang kamu khawatirkan pada diri anakku? Apa kamu khawatir anak saya ini diganggu kekuatan kayak jin atau apa gitu, makhluk-makhluk halus gitu? Katanya Halimah, semacam itulah Aminah, tapi yang pasti apapun yang terjadi kepada anakmu, saya khawatir kami tidak bisa menanganinya, kami tidak bisa menghadapinya. Katanya Aminah, gak usah khawatir Halimah, anak saya tidak akan datang padanya hal-hal yang jahat-jahat, kejahatan-kejahatan gak akan pernah sampai padanya, karena seperti yang saya ceritakan kepadamu, di masa kehamilannya saya bahkan tidak pernah merasakan kesakitan sama sekali. Saya hanya didatangi orang-orang mulia yang selalu berkata, innaki qad hamilti bi sayyid walad Adam fa idza waladtihi fasammihi Muhammadan. Kamu sedang hamil seseorang yang paling baik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Apabila lahir nanti dia berilah nama dengan nama Muhammad. Akan tetapi Halimah, saya rasa memang sudah waktunya bagiku untuk kembali bersama dengan anakku. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini kepadaku. Kami melepas, maksudnya anak ini kembali kepada saya lagi dengan keadaan sehat, baik. Terima kasih atas semua yang kamu lakukan. Semoga Allah membalasmu dengan segala kebaikan. Gitu. Akhirnya kemudian Halimah pun pulang. Begitu sesudah peluk cium Nabi Muhammad SAW yang sekarang sudah beranjak anak-anak, maksudnya walaupun tuh usianya kayak sekitar 3-4 tahun, tapi Nabi Muhammad waktu itu sudah kelihatan kayak anak umur 8 tahunan gitu. Kayak anak umur 7 tahun, 8 tahun gitu, udah cukup besar gitu kan ya. Pelukin sama Sayyidah Halimah, kemudian dilepaskan dengan penuh kasih sayang, penuh cinta. Halimah kemudian pulang. Nabi Muhammad pun bersama dengan ibundanya, seperti mana yang telah saya ceritakan di bulan yang lalu. Sehingga sekalian saya mengucapkan berpuluh tahun sejak kejadian hari itu. Satu hari Nabi Muhammad sekarang sudah tinggal di Madinah, diikuti oleh banyak kaumnya. Orang-orang Islam di Yathrib di Madinah sangat mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apapun aja yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Di saat Nabi Muhammad berdoa, semua orang menengadahkan tangannya. Di saat Nabi Muhammad, para sahabat itu bercerita, Nabi Muhammad tuh kalau wudhu, bekas air wudhunya tuh nggak pernah nyampe ke tanah. Semua orang rebutan sama bekas wudhunya Nabi Muhammad alaihissalam, mencari keberkahan pada apapun yang ada dalam diri baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Muhammad cukur rambut, teman-teman sekalian, rambutnya tuh nggak pernah ada yang sisa. Semuanya rebutan para sahabat-sahabat kepengen mendapatkan berkah dari helai-helai rambutnya baginda Nabi Muhammad alaihissalam. Saat Nabi Muhammad potong kuku, orang rebutan sama kukunya Nabi Muhammad alaihissalam, disimpan sama mereka sebagai harta terindah yang mereka punya. Meskipun tentu saja nggak ada yang dijual, bukan orang Indonesia. Apa dijual ke orang kita ya? Kamu mau nggak beli ini, saya punya di barang ajaib. Apa? Kukunya Nabi Muhammad. Itu kayak orang Bekasi gitu. Atau orang kita ya kayaknya. Sehingga sekalian tuh para sahabat-sahabat Nabi, ya tabarrukum, mereka ngambil berkah dari apapun yang ada dalam diri Nabi Muhammad. Suatu waktu, satu hari, Nabi Muhammad sedang ada di masjid. Ketika kemudian Nabi berasa, Nabi mulai jalan, teman-teman, dan diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Berpuluh orang, bahkan beratus orang ikut jalan. Ini Nabi mau kemana nih? Nabi jalan-jalan, semua para sahabatnya ikut. Sampai Nabi Muhammad tuh jalan sampai keluar dari kota Madinah. Jalan Nabi Muhammad jauh nih, kayak ibarat jalan dari sini nih ke Pancoran gitu. Masuk jalan lagi tuh, lewatin tuh patung Pancoran, masuk jalan lagi. Sahabat semuanya ngikutin tuh. Dari yang asalnya berpuluh sahabat sampai beratus sahabat, ribuan sahabat berikut nih. Karena jalan Nabi semakin jauh kan, Nabi berikutan kan. Kayak gitu semuanya. Tapi untungnya ya, sahabat-sahabat tuh kalau Nabi Muhammad jalan apa-apa gitu, Nabi Muhammad duduk, nggak ada yang pada ngerepotin, nggak ada yang pada minta salaman. Jadi nggak ngerepotin Nabi itu, nggak bikin ruwet gitu ya, nggak bikin kayak kemana ngajakin salaman, mana ngajakin salaman gitu, enggak. Nabi, walaupun semuanya ngalap berkah dari Nabi, tapi nggak ada yang nyusahin, nggak ada yang ngerepotin Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi sekalian saya bilang, sampai akhirnya Nabi Muhammad berdiri dan para sahabat udah tahu tuh apa atau Nabi Muhammad sebenarnya mau menuju kemana. Teman-teman sekalian, ada rombongan datang waktu itu mau menuju ke kota Madinah dalam keadaan mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Jadi sekalian saya muliakan, Nabi terus jalan sampai deket sama rombongan tersebut, kayak jarak beberapa meter gitu kan, beberapa puluh meter lah gitu kan, kayak dari sini ke sono ke sana, udah mulai deket gitu. Nabi pun menghamparkan surbannya, ridanya, dihamparin sama Nabi Muhammad SAW, ridanya, menunggu seseorang yang ada di dalam rombongan tersebut dengan tak sabar. Jadi sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad semakin dekat dengan orang tersebut. Belum hamparin juga. Nabi Muhammad semakin dekat dengan rombongan tersebut. Nabi Muhammad jalannya semakin cepat, kemudian lari. Nabi Muhammad lari sampai udah benar-benar dekat. Nabi Muhammad menghamparkan sorbannya di depan seorang perempuan tua. Nabi kemudian meminta perempuan tersebut naik di atas surbannya Nabi Muhammad. Perempuan itu naik di atas surbannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memeluknya seraya berkata, Ummi. Ternyata dia adalah Halimah As-Sa'diyah. Usianya kala itu 80 tahunan lebih. Ia sudah rentah, ia sudah keriput wajahnya, ia sudah lemah badannya. Nabi Muhammad memeluknya erat dengan linangan air mata, berkata, Ummi, Ummi, ibuku nih, ibuku. Perempuan tua itu pun
manusia paling agung ini 2 tahun menyusul. Ia memeluk erat Nabi Muhammad. Saya menyatakan, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, engkaulah anakku, engkaulah Tuhanku, engkaulah kekasih Allah, engkaulah utusan Allah. Salam. Nabi Muhammad mengajari kita untuk berbakti bahkan kepada ibu susu, teman-teman. Bagaimana pula dengan ibu kandung kita? Masya Allah, nanti sayangnya sama beliau luar biasa. Sebagaimana sayangnya beliau pun mengambil luar biasa. Masya Allah. Kita bacakan suratul Fatihah kembali pada Sayyidah Halimah. Mudah-mudahan hari ini kita berkahwin juga. Beliau beriman pada baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan tentu saja beliau nanti di hari akhirat juga akan menjadi perempuan-perempuan mulia, sebagaimana Allah telah jadikan beliau mulia dari sejak di dunia. Sebagai orang yang memiliki nisbat, memiliki hubungan yang sangat erat, memiliki jalinan yang sangat rapat, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau, insyaAllah. Wajar dan kehidupan Sayyidah Halimah, insyaAllah, memiliki hati yang bersih, memiliki niat yang ikhlas, ya, untuk mencari keberkahan di atas muka bumi ini, untuk memperlakukan dengan penuh cinta kepada siapapun yang ada di sekitar kita, insyaAllah, untuk selalu beriman dan selalu menyayangi orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi dari mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin yang berniat salihah jami'ah syamilah. Fadila Sayyidah Halimah naghfirha warhamha wa a'udzu bika jannah wa yaqulu barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa rifa'atiha fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita bacakan suratul Fatihah untuk yang sedang sakit-sakit, ya. Dan Mbak, saya beneran lagi sakit, doakan mudah-mudahan segera disehatkan. Kalau dia sakit, saya repot. Jadi kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, insyaallah. Dan juga semua yang sedang sakit-sakit, abah saya juga doakan mudah-mudahan sehat terus, insyaallah. Ya, kalau abah saya sakit, saya susah, nanti saya sedih, saya baik, biar agak saya sehat terus. Semua orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan di Indonesia. Buat semua yang hadir di sini, mudah-mudahan kalau ada yang sedang sakit-sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan. Kalau ada yang sedang sulit-sulit, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan buat keluarganya mungkin ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya. Kalau usah sebutin namanya ke saya, ya, semuanya niatin masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan subhanallah ya Allah yashfina wa yashfihim shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana astaghfir bi anta syafi wa fi anta mu'afi syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Fatihah terakhir, kita akan menghadapi nisfu Sya'ban. Jangan lupa baca Yasin 3 kali, ya. Yang mau barengan gabungan sama saya bisa nanti secara online saya akan sampaikan. Ya, saya kali ini tidak mengadakan secara ini, ya, tapi saya adakan secara online. Teman-teman sekalian, kita akan baca masing-masing di rumah. Masing-masing di rumah, biar kalau banyak yang ikutan gabung akan baca Yasinnya bersama-sama. Silahkan buka nanti di YouTube saya, kita akan
baca bersama-sama insyaallah. Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya mendukung ya. Baca Yasin 3 kali malam Nisfu Sya'ban. Pak Maghrib ikutin secara online bersama dengan saya nanti. Kemudian nantinya bulan Ramadan malam pertama kita baca surat Al-Fatihah. Mengawali Ramadan kita dengan malam pertama Ramadan baca surat Al-Fatihah. Banyakin ibadah terutama di malam pertama Ramadan, itu adalah malam pandangan rahmatnya Allah. Idza jaa awwalul lailatin min Ramadan nazarallahu ila ibadihi bi rahmah. Apabila datang malam pertama Ramadan, Allah pandang hamba-hambanya dengan pandangan kasih sayang. Dan siapa yang dipandang sama Allah dengan pandangan kasih sayang, Allah tidak akan menyiksa dia selama-lamanya. Penting untuk kamu berbuat pada malam pertama di bulan suci Ramadan. Jadi sekalian, selebihnya banyak ibadah seperti mana yang teman-teman tahu. Cari Lailatul Qadar di sepertiga malam terakhirnya, yaitu sepertiga bagian akhir dari bulan Ramadan 21, 22, 23 dan seterusnya ya. Cari Lailatul Qadar di sana, beribadah dengan sebanyak-banyaknya, sedekah yang sebanyak-banyaknya, perbanyak kebaikan sebanyak-banyaknya, perbanyak membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, perbanyak membaca zikiran Ramadan sebanyak-banyaknya. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling bermakna dalam kehidupan kita. Dan kita akan baca Al-Fatihah. Semoga Allah lancarkan semuanya insyaallah. Disehatkan badan kita, bahagiakan hati kita sehingga kita bisa menjalani Ramadan dengan seindah-indahnya. Ala hadirin yang berniatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal. Ya Karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama Halimah Idrus selaku pengajar di sini mohon maaf yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman sekalian yang hadir di majelis ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf segala kesalahan-kesalahan. Mohon maaf kepada panitia juga. Dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya minta disiapkan jalan dan gak usah pakai salaman. Kita salaman dulu aja ya, pakai hati aja. Wahibulun fillah teman-teman. Saya sayang semuanya karena Allah. Saya akan bilang la ilaha illallah, teman-teman jawab Muhammadur Rasulullah. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Sebab la ilaha illallah sama Muhammad Rasulullah itu nggak terpisah. Insya Allah kita ketemu lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya akan bilang istauda'nakumullah, kalian bilang qaulun duduk. Ya, yang di luar aja yang begini ya. Saya akan bilang istauda'nakumullah, artinya saya istauda'tukumullah, artinya saya menitipkan kalian semua kepada Allah. Teman-teman bakalan jawab qabiltu wada'a, gitu ya. Saya diterima, dititipin sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah benar kepada waktu kita akan ketemu lagi. Istauda'tukumullah.